Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini aku ingin berbagi sedikit kisah tentang seorang murid yang takut dengan masa depannya. Dan yang menyebabkan dia takut adalah di masa depannya nanti apakah dia akan mendapatkan kebahagiaan hidup atau malah sebaliknya. Akhirnya dia meminta nasihat kepada gurunya dan terjadilah percakapan di antara keduanya sebagai berikut. Muridnya berkata, "Wahai guruku, bagaimanakah caranya agar saya tidak merasa takut dengan apa yang akan terjadi di masa depan saya?" Gurunya menjawab, "Istirahatkan dirimu atau pikiranmu dari kesibukan mengatur kebutuhan duniamu, karena sejatinya perkara rezeki sudah diatur oleh Allah semenjak engkau belum ada." Muridnya berkata, "Apakah maksudnya?" Gurunya menjawab, "Maksudku begini, istirahatkanlah dirimu dari memikirkan sesuatu yang belum terjadi, yakni jangan banyak berangan-angan dan memikirkan hal-hal yang belum terjadi, seperti halnya memikirkan makan apa untuk hari esok atau bulan depan. Karena Allah sudah menyiapkan rezeki untukmu jauh sebelum engkau ada. Begitu juga ajalmu, nikmat dan cobaan untukmu. Ketahuilah olehmu, belum tentu apa yang engkau pikirkan besok akan terjadi, sehingga pikiran dan angan-angan itu tidak berguna dan sia-sia belaka. Tidak pernahkah engkau berpikir, dulu sebelum engkau ada, engkau pun tidak pernah memikirkan dan tidak meminta pada Allah untuk mewujudkanmu. Lalu Allah berkehendak untuk menampakkanmu dengan kehendaknya, bukan dengan adanya permintaanmu. Allah menampakkanmu dengan kehendaknya sendiri melalui tulang rusuk kedua orang tuamu. Lalu Allah memindahkan dalam kandungan ibumu, mulai dari segumpal darah selama 40 hari, lalu menjadi segumpal daging selama 40 hari. Lalu Allah membentukmu menjadi laki-laki atau perempuan selama 40 hari dan memberinya ruh, sehingga menjadi sebuah janin yang membutuhkan makan dan minum. Kemudian Allah menjadikan darah haid sebagai makanan dan minuman janin tersebut. Dan Allah menetapkan ajal, rezeki, cobaan dan nikmat untuknya. Begitu pula keberuntungan dan musibah atau kegagalan. Kemudian Allah mengeluarkanmu dari perut ibumu. Engkau pun berkeinginan untuk makan dan minum. Saat itu engkau sangat lemah dan tidak berdaya untuk mengunyah, sehingga Allah menjadikan air susu ibumu sebagai makanan dan minuman supaya engkau mampu bertahan. Engkau menjadi beban yang teramat menyusahkan. Akan tetapi Allah menaruh rasa belas kasih pada hati kedua orang tuamu, sehingga mereka mau merawatmu dengan sungguh-sungguh dan penuh kasih sayang. Mereka menimangmu dan menyiapkan kebutuhanmu, mulai engkau bayi sampai engkau besar. Lalu Allah memberi engkau kecerdasan, memberi akal sesuai kadarnya, memberi iman, ilmu dan lainnya." Lalu setelah itu gurunya kembali bertanya kepada muridnya, "Coba saja kamu pikirkan, apakah semua itu diperoleh sebab ikhtiar dan permohonanmu kepada Allah, atau karena angan-angan dan pemikiranmu?" Lalu gurunya kembali melanjutkan penjelasannya, "Ketahuilah olehmu, semua itu terjadi atas kehendak qadar dan belas kasih Allah Subhanahu wa ta'ala. Jika begitu halnya, maka apalah guna engkau ikut serta mengangankan, memikirkan masa depanmu, karena orang yang ikut serta memikirkan perkara yang bukan menjadi urusannya itu tidak ada gunanya. Oleh karena itu, apa yang sudah diurus untukmu oleh Tuhanmu, janganlah engkau turut mengurusnya. Apa yang sudah ditanggung oleh Allah untukmu, apakah itu dalam hal ihwal rezekimu serta lainnya, maka engkau jangan ikut serta mengurusnya, karena Allah berfirman, tidak ada satu binatang melata pun di bumi ini, melainkan semuanya sudah dijamin Allah rezekinya." Al-Quran Surat Hud ayat 6. Dari bunyi firman Allah ini, Allah sangat jelas telah memberitahukan kepada kita secara langsung bahwa semua rezeki makhluknya telah ditanggung atau dijamin oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Supaya lebih jelas dan agar iman kalian bertambah,
maka akan aku berikan sedikit kiasan atau perumpamaan tentang isi dari firman Allah tersebut. Contoh kiasannya sebagai berikut. Andaikan seorang raja dunia sudah menanggung kebutuhan duniawi selama hidupmu, dia memberimu sebuah bukti berupa surat yang di dalamnya ada tanda tangan raja itu sendiri, bahwa beliau benar-benar sudah menanggung makanan dan pakaian untukmu sepanjang hidupmu, maka engkau akan benar-benar mau mempercayainya dengan adanya surat dari raja tersebut. Nah, bagaimana bila yang menjamin dan menanggungnya adalah raja dari semua raja yang menguasai langit dan bumi? Lebih-lebih dia sudah menurunkan sebuah surat melalui kitab sucinya Al-Quran. Lalu apakah engkau tidak mempercayainya dan engkau masih saja memikirkan masalah pangan dan sandangmu, dalam artian tidak mempercayai janji Allah? Maka dengan adanya imammu yang seperti ini, sungguh amat hina dirimu. Jikalau engkau mau mempercayai janji raja dunia yang lemah, tapi tidak mau mempercayai janji Allah, Zat yang menguasai langit dan bumi, maka sungguh telah hilang keimanan pada dirimu. Jadi istirahatkan dirimu dari ikut mengatur. Muridnya berkata, apakah alasannya kenapa kita diperintahkan berhenti untuk ikut mengatur? Gurunya menjawab, karena melakukan sesuatu yang bukan tugasnya hanya akan melahirkan lelah dan penat. Kelelahan itu muncul karena ketika seseorang ikut mengatur, berarti dia tengah berupaya melawan serta menentang ketentuan dan takdir Tuhannya. Sebab ikut mengatur berarti merancang urusan di masa mendatang berkaitan dengan apa yang ditakuti atau yang diharapkan. Setelah murid itu mendengarkan penjelasan dari gurunya, akhirnya dia kembali bertanya, wahai guruku, apakah kita tidak boleh merencanakan sesuatu kebaikan untuk masa depan kita? Lalu gurunya menjawab, tentu saja boleh. Kita boleh merencanakan apapun itu untuk kebaikan masa depan kita, asalkan disertai dengan kepasrahan. Muridnya kembali bertanya, manakah yang dikatakan orang yang ikut mengatur dan yang tidak dikatakan ikut mengatur? Gurunya menjawab, yang dikatakan orang yang ikut mengatur itu adalah apabila di saat dia merencanakan sesuatu untuk masa depannya, dia memiliki sifat menetapkan atau sesuatu yang direncanakan itu harus terjadi sesuai dengan apa yang dia rancang. Maksudnya, larangan ikut mengatur itu berlaku pada perencanaan atau rancangan yang disertai keyakinan atau sikap menetapkan, bukan dengan kepasrahan. Sedangkan yang dikatakan orang yang tidak ikut mengatur itu adalah jika seseorang yang merancang atau merencanakan sesuatu untuk masa depannya, tetapi jiwanya dipenuhi kepasrahan akan hasil yang akan diperoleh, maka dia tidak disebut ikut mengatur. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman yang artinya, dan barang siapa yang berserah diri kepada Allah, maka Allah lah Zat yang mencukupinya. Al-Quran Surat At-Tolak ayat 3. Muridnya berkata, bagaimanakah cara yang bisa kita tempuh agar kita tidak dikatakan orang yang ikut mengatur bersama Allah? Gurunya menjawab, caranya adalah kita harus senantiasa melihat ketentuan dan takdir Allah yang sudah digariskan. Sebab apa yang telah dikerjakan untukmu tidak perlu lagi kamu lakukan. Melakukan sesuatu yang telah dilakukan orang lain untukmu adalah tindakan sia-sia yang tidak memberi manfaat apa-apa. Sungguh itu perbuatan yang tidak berguna yang hanya melahirkan penat, lelah dan gelisah. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman yang artinya, Allah tidak ada Tuhan melainkan Dia yang hidup kekal lagi terus-menerus mengurus makhluknya. Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 255. Allah adalah Zat yang mengurus hambanya baik di dunia maupun di akhirat. Di dunia dengan memberi rezeki, dan di akhirat dengan memberi pahala dan pembalasan amal perbuatannya. Maka dari itu, jika engkau sudah mengetahui bahwa Allah bersifat maha mengurus makhluknya, maka berserah dirilah kepadanya. Maka dari itu,
Jangan mencoba ingin mengetahui rahasia masa depanmu. Lakukanlah yang terbaik untuk masa sekarang. Janganlah mencoba untuk mengetahui rencana Sang Maha Kuasa. Karena jika kita meramalkan masa depan, maka hanya kepastian yang tidak jelaslah yang akan kita dapatkan. Ketahuilah olehmu akan hal ini. Hidup bukanlah tentang mendapatkan apa yang kamu inginkan, tapi tentang menghargai apa yang kamu miliki dan sabar menanti apa yang akan menghampirimu. Ketahuilah juga olehmu, manusia adalah perwujudan yang tampak dan yang tidak tampak. Yang tampak adalah tubuhnya, dan yang tidak tampak adalah sifat dan amal kebaikannya. Murid itu bertanya lagi, seperti apa keadaan dunia ini setelah kematian kita? Gurunya menjawab, jika kamu ingin melihat dunia setelah kematianmu, lihatlah setelah kematian orang lain. Jika kamu mempertimbangkan bagaimana orang yang dicintai melupakan kematian orang yang mereka cintai, maka kamu akan yakin bahwa orang yang kamu cintai akan melupakanmu setelah kematianmu. Atau dunia yang kamu tinggalkan menyibukkan mereka sehingga lupa akan dirimu. Maka jadikan seluruh hidupmu hanya untuk Allah. Dialah satu-satunya yang tidak pernah lupa. Perbaikilah hubunganmu dengan Allah, karena hubungan baikmu dengan Allah adalah satu-satunya hubungan yang tidak akan pernah binasa. Dengarkanlah ini baik-baik. Barang siapa yang tidak mau mengikutinya, berarti dia telah melakukan bid'ah. Dan barang siapa yang tidak bertawakal, berarti dia telah ikut mengatur. Dan barang siapa yang tidak sabar, berarti dia menentangnya. Dan barang siapa melaksanakan semua pada tempatnya, maka dia memiliki basirah yang tajam dan hati yang bersinar.